Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama menambah keilmuan dengan begitu kualitas ibadah kita, terutama dari sisi keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah memberikan kesempatan 1 bulan kita untuk di training, dibiasakan dalam hal-hal kebaikan dengan pelipat gandaan pahala yang harapannya 11 bulan berikutnya kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Di kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba mempelajari keutamaan dari malam Lailatul Qadar, gitu ya. Sebelumnya bahwa kemarin ya, tanggal 17 kemarin saja, 17 Ramadan, Allah di umur 40 tahun Rasulullah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengasingkan diri, gitu ya, mengasingkan diri dan upaya untuk merenungkan diri, menjauhi dari kegiatan aktivitas masyarakat yang pada saat itu ya sudah sering kita sampaikan bagaimana kondisi masyarakat Quraisy saat itu. Dan disitulah Allah pertama kali mendapatkan wahyu, yang disitu malaikat Jibril diutus untuk mendatangi Rasulullah dengan surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Rasulullah dituntun untuk membaca dan dituntun juga Tuhan yang sebenarnya Allah SWT. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mempelajari bersama-sama keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 bahwa pada malam tersebut Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan kebahagiaan manusia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya. Yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan dari malam Lailatul Qadar itu, dan kita ditakdirkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di dalam surat Al-Qadar juga disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan di sini sama dengan lebih dari 83 tahun, ya, 83 tahun. Artinya ibadah yang dilakukan pada malam ini yang malam Lailatul Qadar di situ, yaitu melebihi ibadah selama ribuan bulan, gitu ya.
Ya sama dengan 8 kurang lebih dari 83 tahun. Luar biasa. Hanya semalam itu sama seperti ribuan bulan. Lah, Imam Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat usia umat-umat terdahulu yang sangat panjang, sementara usia umat beliau relatif lebih pendek. Jadi umat-umat sebelumnya itu usianya bisa ratusan tahun, gitu ya. Gimana? Jadi nggak tua-tua, gitu ya, ratusan tahun. Cuman di umat Rasulullah ini sudah mulai pendek. Rasulullah sendiri meninggal dunia di umur 25 tahun menikah, 40 mendapatkan wahyu, diangkat pertama kali menjadi nabi dan rasul, 63 yang berarti 23 tahun berdakwah, menyampaikan dakwah, 63 tahun meninggal dunia. Jadi mulai disitulah umat mulai umurnya ya kisarannya segitu. Jadi kalau kita mendengar orang-orang saat ini masih umur 80 bahkan mungkin 100, itu herannya luar biasa, gitu ya. Padahal umurnya orang-orang sebelumnya itu bisa jadi sampai ratusan tahun. Maka Allah menganugerahkan Lailatul Qadar sebagai karunia, gitu ya, sebagai karunia. Kalau dulu umurnya panjang, sekarang relatif pendek, maka Allah memberi kesempatan. Yang tidak sampai berumur bisa jadi tidak sampai 80, tapi Allah memberikan kesempatan, pahalanya yang di situ, ya, kenikmatan sama dengan lebih dari 83 tahun. Karena keberkahan hidup itu bukan panjang umurnya, bukan, tapi umur yang ditentukan oleh Allah itu bermanfaat, ya, itu keberkahan hidup. Satu contoh misalkan kita lihat, mungkin pernah dengar dengan Ibnu Katsir. Siapa lagi misalkan tokoh-tokoh Islam yang terdahulu yang bukunya masih dibaca, ya, para tafsir fi Dhilalil Quran misalkan. Beliau-beliaunya ini sudah meninggal sudah ratusan tahun, tapi namanya masih sekarang masih didengar oleh orang. Itu namanya keberkahan hidup. Sama halnya dengan kita yang meninggal, sudah meninggal tapi namanya masih dikenang, tapi dikenangnya bukan dikenang ketidakbaikannya, tapi dikenang kebaikannya, maka itu namanya keberkahan hidup. Panjang umurnya di situ ya bisa jadi dari keberkahan hidup itu semuanya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Maka Allah menegarkan tadi itu. Lah, tujuannya apa? Agar umat Nabi Muhammad SAW tetap meraih pahala yang sangat besar. Sama halnya pahala yang disediakan dari sholat pengampunan Allah, dari sholat ke sholat yang lain, dari sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain. Yang berikutnya adalah turunnya malaikat dan Jibril. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Qadar ayat 4, pada malam Lailatul Qadar malaikat akan turun ke bumi sambil membawa kebaikan, rahmat dan keberkahan. Nazzalul, pada malam itu turun para malaikat dan ruhnya Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ingatlah bahwa Allah menurunkan malaikat-malaikatnya di sekitar manusia ada beberapa hal. Salah satunya diantaranya adalah Allah mengirim para malaikat pada saat berada di dalam sebuah majelis ilmu, ya seperti ini. Kita tidak melihat para malaikat yang ada di sekitar ini, tapi Allah yakinlah bahwa Allah telah menurunkan malaikat-malaikat itu melihat si fulan saat ini sedang belajar, si fulana saat ini sedang belajar. Tapi yang masih tidur dan masih bisa jadi di atas kepalanya, apa bahasanya, supaya tetap terlelap
ya, menikmati tidurnya sampai kesiangan, itu pasti di situ ada jin yang golongan setan mengencingi para manusia yang masih terlelap tidur. Berikutnya malam penuh keberkahan. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan berkahnya kepada orang yang beribadah pada malam ini serta mengerjakan sholat, ya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Dan berikutnya keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya. Pada malam ini Muslim yang berdoa akan diampuni dosa-dosanya jika kita beribadah dan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Luar biasa, yang telah lalu. Kalau umur kita 63 berarti 59 tahun yang lalu dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Ya, kalau sudah diampuni, ya otomatis tinggal nanti kita pada saat berjalan di jembatan Siratul Mustaqim yang semuanya melewati neraka, gitu ya. Di tengah-tengah neraka, di situ kita dicemplung nang neraka sik, atau kita langsung bisa masuk dalam surga. Pastinya semuanya menginginkan, sekali lagi menginginkan masuk surga. Yang ketujuh, dilimpahkan pahala. Barang siapa mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar sebanyak 2 rakaat, dalam setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, dan setelah salam membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali, maka selama dia mengerjakannya, Allah SWT akan mengampuni dirinya dan kedua orang tuanya. Satu paket dengan orang tua, ya. Yang saat ini orang tua kita yang sudah meninggal dunia, di sini kesempatan juga untuk diampuni ya Allah, selama orang tua kita meninggalnya masih dalam keimanan, gitu ya, keimanan. Ya, wallahu alam, kecuali kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan 4 hal yang lainnya, seperti itu. Dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Mengutip dalam sebuah majalah NU online, dijelaskan bahwa Allah akan membuka pintu surga dengan lebar dan menutup rapat neraka sehingga setan pun akan terbelenggu. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Jadi, dan kita yakini bahwa ya malam Lailatul Qadar dalam beberapa mungkin riwayat di situ berada di 10 akhir Ramadan. Nah, paling tidak ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri, memaksimalkan diri, ya mungkin sholat tarawehnya ya untuk memberi semangat tetap dilakukan, ya nanti malam harinya bisa dilakukan kembali di rumah masing-masing. Itu lebih baik kalau sholat sunnah, supaya jadi rumah kita itu juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan kedamaian dengan kita melaksanakan sholat sunnah. Yang di situ ya malam Lailatul Qadar di situ biasanya ada yang menyampaikan di malam
di malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25. Tetapi kita tidak tahu, bisa jadi Allah pun juga kembali menurunkan malam Lailatul Qadar itu di malam genap itu juga kita tidak tahu. Nah, semoga kita semuanya dengan menghidupkan malam dengan ibadah, membaca Al-Quran, membangunkan keluarga untuk beribadah, memburu kenikmatan ibadah, puasa, ya tetap kita jalankan gitu ya. Lalu membersihkan diri dari memakai wangian, menggunakan baju yang terbaik, itu juga bagian dari ya. Dan yang terakhir, anjuran untuk beriktikaf. Beriktikaf di sini yaitu menghabiskan waktunya di dalam masjid. Itu untuk mungkin untuk bapak-bapak ya. Untuk kalau ibu-ibu itikafnya yang terbaik adalah di rumah, insya Allah. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekarang kita panjenengan semuanya, kita semuanya sudah masuk ke Ramadan yang ke-18, berarti tinggal 2 hari lagi kita sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kayaknya rasanya cepat sekali gitu ya. Kemarin baru hari Ahad, sekarang sudah hari Ahad lagi gitu ya. Jadi cepet waktu ini, cepet, sekali lagi cepet. Apalagi duitnya juga cepat habis ya. Jadi insya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah akan memberikan kebaikan yang lain, terutama jika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita. Kita tahu bahwa di situ alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, gitu ya. Berikutnya fa inna ma'al usri yusra. Maka jika di situ ada kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat Bapak Ibu, anak-anak untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Kita tidak tahu kapan Allah menentukan dan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca akhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.